Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Putri Ramadan dengan NIM 23521193 Prodi MBS 1E. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan pengetahuan pada zaman kontemporer. Pada masa kontemporer dapat dipastikan tidak ada satupun muslim yang bisa menghindari dari jangkauan dan pengaruh modernitas, paling tidak dalam bentuk budaya dan materinya. Dengan kata lain, Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer, tipe lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah ilmu sebelumnya. Perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itu salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer yang dalam kerangka umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu zaman kontemporer. Hal itu tidak saja terjadi di lapangan ilmu eksakta, tapi juga ilmu-ilmu sosial dan juga keagamaan. Dan di zaman ini, di zaman kontemporer, ilmu berkembang dengan sangat cepat. Masing-masing ilmu mengembangkan disiplin keilmuannya dan berbagai macam penemuan-penemuannya. Nah, di masa kontemporer ada tiga, ada santri, abangan, dan priayi. Yang pertama, santri menurut Geertz adalah masyarakat yang mentaati peraturan-peraturan dalam ajaran Islam dalam hal ketauhidan, melakoni ritual wajib, dan meninggalkan larangan semisal minuman keras. Santri sangat perhatian terhadap tafsiran moral dan sosial dari doktrin-doktrin keagamaan yang diyakini. Kepemimpinan pada golongan masyarakat santri, pemegang otoritas kepemimpinan adalah kiai. Kiai bertugas memimpin para santri dalam sebuah lembaga pendidikan Islam bernama pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren ini, seorang kiai mempunyai legitimasi memimpin dan bahkan mendidik para santri. Yang kedua, abangan. Geertz mencirikan golongan ini sebagai masyarakat yang gemar melakukan selamatan, percaya pada makhluk halus, dan pengobatan dengan mantra dan sihir. Golongan ini mewakili suatu titik berat pada aspek animistik dan sinkretisme Jawa. Varian abangan menurut Geertz adalah masyarakat kaum tani di Jawa. Agama abangan menggambarkan sintesa petani antara hal-hal yang berasal dari kota dan warisan kesukuan, satu sinkretisme sisa-sisa lama dari sejumlah sumber yang tersusun menjadi satu konglomerat untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang berjiwa sederhana. Ketiga, ada priayi. Priayi menjalani ritual keagamaan seperti abangan. Mereka adalah pewaris kebudayaan Jawa yang adiluhung. Istilah wayang, kesenian sastraan, birokrasi Jawa yang berbasis pada keraton, semua dikaitkan dengan golongan priayi ini. Sebagai antropolog budaya, Geertz menggunakan ritual-ritual atau kepercayaan terhadap agama dalam masyarakat yang ditelitinya sebagai acuan utama untuk mendapatkan suatu simpulan antropologis. Nah, ciri utama antropologis, Geertz menginginkan yang kuat untuk dapat memberikan pemaknaan mendalam terhadap fenomena budaya yang ditelitinya. Nah, pada masa ini juga menggunakan teknologi rekayasa genetika. Bagaimana sih rekayasa genetika diperoleh? Mendel mengemukakan percobaannya, orang-orang dahulu belum mengenal istilah gen ataupun kromosom. Pada masa itu telah dilakukan ekstraksi DNS, namun orang belum memahami apa fungsi dari DNA itu sendiri. Pada masa selanjutnya, seorang biarawan dari Jerman bernama Gregor Mendel menampilkan percobaannya mengenai persilangan tanaman, di mana Mendel pertama kali menemukan pewarisan sifat pada tanaman Pisum sativum dengan menggunakan sejumlah hubungan matematika sederhana. Mendel mampu menjelaskan bagaimana hubungan-hubungan dapat terjadi yang kemudian dikenal dengan hukum Mendel. Nah, sejak penemuan Mendel dipublikasikan, istilah gen
mulai dikenal banyak orang sebagai pembawa sifat yang kemudian pada tahap selanjutnya genetika mampu menjawab keraguan Darwin, di mana dengan penelitian menggunakan visum sativum selama bertahun-tahun, Mendel menjelaskan bahwa sifat makhluk hidup diturunkan dari induk pada keturunannya. Nah, genetika membahas tentang substansi hereditas yang membahas terkait bagaimana pewarisan sifat-sifat fisik, faktor biokimia, dan pewarisan perilaku yang terjadi dan diturunkan dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat yang diturunkan kepada keturunan dikendalikan oleh DNA yang ada di dalam gen yang dimiliki setiap individu. Gen terletak dalam kromosom di dalam inti sel dan tersusun dari polimer-polimer nukleotida yang semakin banyak jumlah gen yang terdapat di dalam kromosom akan berpengaruh pada banyaknya variasi sifat yang dihasilkan, sehingga ini dapat membuktikan bagaimana setiap manusia dapat lahir dengan berbagai perbedaan. Nah, berdasarkan kajian ontologi, rekayasa genetika menjadi puncak dalam perkembangan ilmu di bidang bioteknologi yang saat ini sedang berkembang dengan pesat. Rekayasa genetik terjadi dalam rangkaian proses yang mengakibatkan adanya perubahan sifat yang terjadi pada makhluk hidup, dan hal ini dilakukan secara sengaja oleh manusia. Contohnya seperti bayi tabung, penemuan vaksin, dan obat-obatan. Nah, manfaat dari rekayasa genetika agar kita dapat mengetahui sifat keturunan kita sendiri serta makhluk hidup yang berada di lingkungan kita. Apa aja sih kerugian rekayasa genetika? Nah, yang pertama, rekayasa genetika tidak mampu mengendalikan perkembangbiakan organisme ciptaan baru tertentu yang mungkin akan berdampak bagi kerugian masyarakat. Nah, yang kedua, ancaman bagi keberlangsungan biodiversitas bumi. Nah, kesimpulannya, perkembangan Islam pada zaman kontemporer merupakan segala sesuatu yang menyertai kekinian pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem dan dimanfaatkan untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ajaran-ajarannya dan segala fenomena yang terjadi kemudian disimpulkan melalui hasil penemuan pemikiran, kemajuan ilmu dari masa ke masa saling berhubungan dan tidak terputus satu sama lain. Kemajuan yang terjadi dari zaman klasik, pertengahan, modern saling memberikan kontribusi terhadap kemajuan yang terjadi pada zaman kontemporer. Nah, hal-hal baru yang ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikian, semuanya saling terkait. Nah, jadi itu tadi materi mengenai perkembangan pengetahuan pada zaman kontemporer. Jadi, ilmu itu sangat cepat berkembang ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.